Aktris sekaligus politisi Angelina Sondag akhirnya menghirup udara bebas sejak Kamis 3 Maret 2022. Kabar bebasnya Angelina Sondag disambut gembira oleh keluarga dan para sahabatnya. Bahkan, bebasnya Angelina Sondag sempat heboh di media sosial. Seperti diketahui, Putri Indonesia 2001 ini bebas usai menjalani masa hukuman 10 tahun penjara. Namun, perempuan yang kerap disapa Angie ini harus menjalani cuti menjelang bebas atau CMB dengan wajib lapor. Selama menjalani proses CMB, ada beberapa aturan yang harus diikuti oleh Angie, setidaknya hingga beberapa bulan ke depan. Maka, seperti inilah momen saat Angie wajib lapor untuk pertama kalinya. Insya Allah tanggal 18 saya akan lapor kembali. Untuk teman-teman media, karena ada aturan PPKM, nanti kita jadwalkan kembali untuk tanya jawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Poin yang pertama, bahwa Ibu selaku warga negara yang baik menjalani CMB selama kurang lebih 3 bulan sampai 1 Juni 2022. Nah, sebelumnya sudah disampaikan terkait sistematika mulai dari berapa hukumannya, potongannya, dan lain-lain. Teman-teman media sudah disampaikan semua kan. Nah, tujuan kami datang ke sini sebagaimana peraturan perundang-undangan, Bapas adalah pelaksana teknis dalam proses pembinaan, penelitian, dan lain sebagainya. Nah, banyak teman-teman media yang kadang mohon maaf ya, kita saring share kurang memahami apa Bapas dan Lapas. Nah, kalau Bapas itu lebih ke pelaksana teknis, pembimbingan teknis. Nah, kemudian kalau Lapas tempat menjalankan proses masa hukuman. Nah, lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh Pak Riki dan Bu Putu ya. Itu saja dari saya. Kemudian tambahan dari kartu bimbingan penyuluhan sampai Ibu nanti bebas murni, diharapkan hadir lagi pada tanggal 18 Maret, tapi itu bentuknya virtual. Saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semua bahwa pada hari ini Ibu Angelina Sondag melakukan pelaporan pertama kali sesuai dengan SK CMB yang Ibu Angie miliki. Yang kedua, bahwa Ibu Angie akan melakukan pelaporan selama 2 minggu sekali hingga tanggal 1 Juni, di mana pelaporannya bisa secara tatap muka maupun virtual. Dan kami pun Bapas akan melaksanakan pengawasan kepada Ibu Angie secara langsung. Kemudian juga ada syarat-syarat tertentu yang harus Ibu Angie patuhi selama melaksanakan pembimbingan cuti menjelang bebas. Sehingga Ibu Angie harus mengikuti pembimbingan maupun pengawasan yang dilakukan oleh Bapas. Saya rasa itu dari saya Bapak Ibu, bahwa ini adalah laporan pertama kali Ibu Angie ke Bapas Jakarta Selatan. Pelaksanaan cuti menjelang bebas Ibu Angelina Sondag akan dilaksanakan sampai tanggal 1 Juni 2022, di mana kami akan melakukan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kabapas, bahwa kami akan melakukan secara virtual, di mana semenjak COVID ini ada ketentuan yang Permenkumham nomor 3 tahun 2020 nomor 32 tahun 2020 tentang penanganan COVID, maka pembimbingan dapat dilakukan secara virtual. Kemudian kami tetap melakukan bimbingan tatap muka, lapor diri tatap muka yang akan dilaksanakan 2 minggu sekali. Kemudian untuk pelaksanaan bimbingan kelompok juga kami akan mengikutkan Ibu Angie untuk melaksanakan bimbingan kelompok bersama dengan klien-klien Bapas Jakarta Selatan lainnya, di mana nanti Bu Angie akan ikut berpartisipasi dalam bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan, baik bimbingan kelompok kemandirian maupun bimbingan kelompok kepribadian yang akan dilaksanakan di Bapas Jakarta Selatan. Kemudian untuk metode pengawasan yang kami lakukan, yaitu kami akan melakukan kunjungan rumah di alamat rumah sesuai yang tertera dalam SK CMB Ibu Angelina. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Usai dinyatakan bebas bersyarat, Angelina Sondak berencana terbang ke Bali untuk berlibur. Namun liburan yang sudah ia rencanakan harus terbentur aturan dari Balai Permasyarakatan atau Bapas Jakarta Selatan. Mengingat Angie masih dalam pengawasan Balai Permasyarakatan atau Bapas selama menjalani cuti menjelang bebas, Angie diharuskan wajib lapor. Dengan demikian, benarkah liburan ke Pulau Bali harus dibatalkan karena Angie dilarang berpergian keluar kota dan keluar negeri selama masa cuti menjelang bebas? Maka, seperti inilah aturan yang harus ditaati oleh Angie selama menjalani cuti menjelang bebas. Permohonan itu sampai saat ini belum, baru ada rencana kemarin ingin berlibur ke Bali, tapi sampai saat ini belum ada permohonan dari yang bersangkutan untuk mengajukan izin keluar kota. Karena untuk izin keluar kota memang harus mengajukan izin kepada kami pihak Bapas. Untuk keluar kota memang diizinkan untuk keperluan keluarga, kemudian berobat, kemudian alasan bekerja itu diperbolehkan untuk saat ini. Ya, mungkin ketemu dengan keluarga bisa jadi Angie kan orang tuanya ada di Manado, itu bisa kita berikan izin karena dia bepergian ke luar kota. Itu untuk ketemu orang tuanya mungkin bisa seperti itu. Kalau berlibur sama keluarga gitu, Hilang boleh juga. Boleh. Boleh. Yang dicabut untuk CMB adalah bila dia tidak melaporkan untuk pindah alamat. Yang kedua melakukan tindak pidana lagi. Ketiga meresahkan masyarakat dan ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana itu dapat dicabut. Serta tidak mematuhi program-program atau bimbingan yang ada di Bapas. Untuk bekerja boleh. Boleh keluar kota yuk. Apa yang dilarang Pak keluar kota? Bagi klien kami yang sudah reintegrasi itu bisa melakukan kegiatan keluar kota, terutama untuk bekerja itu harus, karena memang dia harus namanya reintegrasi kepada masyarakat, dia harus kembali kepada masyarakat, mencoba lagi untuk aktivitas lagi seperti sebelumnya. Saya menambahkan untuk hal-hal yang tidak boleh itu seperti melakukan meresahkan masyarakat, melakukan atau pengulangan tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum kembali, kemudian pindah alamat tanpa memberitahukan kepada pihak Bapas, kemudian tidak melakukan pelaporan sebanyak 3 kali berturut-turut. Maka hal-hal ini yang menyebabkan yang bersangkutan dapat dilakukan pencabutan bebas bersyarat, bukan hanya cuti menjelang bebas, tapi pembebasan bersyarat maupun cuti bersyarat. Yang pertama kami akan memanggil yang bersangkutan ketika dia tidak mengajukan izin. Kemudian kami akan memeriksa yang bersangkutan kenapa dia tidak mengajukan izin. Saya rasa selama ini Angie akan kooperatif. Selama pembinaan di dalam pun Angie juga berkelakuan baik, dan apalagi sekarang dia masa reintegrasi ya kepada masyarakat, yang saya rasa dia akan kooperatif untuk melakukan hal-hal yang sekiranya memang sebagai kewajiban yang bersangkutan. Angie wajib mengikuti bimbingan yang kita sudah tetapkan. Ketika dia masih dalam masa bimbingan, ketika dia ingin keluar kota, maka dia tidak bisa keluar kota. Dia wajib mengikuti dulu bimbingan dari kita. Setelah bimbingannya selesai, misalkan tadi ada bimbingan kepribadian, bimbingan kemandirian, dia wajib ikut itu. Ketika dia sudah selesai mengikuti kewajiban itu, dia mau keluar kota, kita persilakan. Yang pasti yang utama adalah kewajiban dia untuk melakukan pembimbingan dulu, yang itu harus diutamakan.